Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, kita bakal meracik bumbu dapur. Racik PC gaming harga golongan carry hore. Nah, biar semangat saya membara, jangan lupa yang baru aja mampir ke channel ini, monggo bantu subscribe. Nggak dosa loh, cuma pencet tombol subscribe doang, malah kalian dapat pahala. Karena membantu orang itu sangat baik, terlebih lagi yang dibantu semakin bahagia. Kali ini kita bakal meracik PC kentang, rentang harga maksudnya, di bawah 3 juta rupiah, tapi bisa dikategorikan rakitan PC 2 jutaan. Ada kelebihan dikit nih, dikit kok, nggak banyak, tapi harga yang kalian dapat bisa lebih murah atau lebih mahal, atau malah dapat di pinggir jalan, ngimpi. Apa aja yang bakal kita rakit? Oke, kita bahas satu persatu. Prosesor Core i5 2400, 3,1 GHz dengan turbo boost 3,4 GHz. Wih, prosesor lawas nih. Iya lawas, tapi masih cukup bisa loh buat diajak main game maksudnya. Prosesor ini udah 4 core tapi tetap 4 thread ya. Dulu prosesor ini ganteng banget ya, cuma sekarang gantengnya ngilang. Tapi tetap aja ya, jadi pilihan perakitan PC carry hore karena harganya udah di bawah 400.000. Wih, udah murah ya. Ya lumayan ya. Kalau murah itu harusnya di bawah 100.000. Vox Pro H61. Merek apa ini? Salah satu merek yang mungkin aneh bagi kalian ya. Tapi faktanya, saya udah pakai merek satu ini dan ternyata nggak ada kendala loh. Semua berfungsi dengan baik. Sayangnya merek satu ini cuma ada unit barunya. Sedangkan bekasnya nggak ada ya. Mungkin karena spesial. Enggak dong. Karena orang kurang yakin beli merek ini, jadi bekasnya susah dicari. Nah, merek lain itu dijual di bawah 400.000. RAM 8GB kit alias dual channel, tipe sisir. Jadi kalau kalian sisirnya nggak ketemu, bisa pakai RAM ini buat nyisir rambut. Sorry bercanda. Nah, harga RAM dual channel ini memang lebih mahal dibanding single channel. Ya kayak kalian ya yang ada pasangan, jelas lebih boros duitnya dibanding single. Nyambung gak sih? Harga pasaran RAM ini di bawah 400.000 rupiah. Nvidia GTX 750 1GB DDR5 128 bit. Di sini saya pakai Axel GTX 750 1GB DDR5. Nah, merek ini juga susah cari bekasnya. Merek spesial gitu loh. Adanya merek Zotac maksudnya. Dengan harga termurah itu 750.000 rupiah. Widih, mahal ya? Iya. Dulu malah dapat versi TI ya di rentang harga segini. Harddisk 320GB. Lah, kenapa nggak pakai SSD? Harddisk ini murah banget loh, nggak nyampe 100.000. Jadi buat sementara waktu kalian bisa nabung lagi nih sambil pakai harddisk biar kata lebih lemot dibanding SSD. Kalau mau bagus lagi, nggak usah pakai harddisk, kalian PC-nya disimpan di lemari. Casing dan power supply. Nah, kebetulan nih ada ya casing bekas dengan yang saya pakai. Di sini casing PowerLogic Azura bekasnya cuma 150.000 rupiah. Wih, murah ya. Harga segitu udah dapat casing dan power supply. Ya walaupun power supply-nya jelas bukan yang berkelas ya. Namanya juga carry hore. Yang penting dipakai lancar jaya. Ya nggak? Kalau ada duitnya tinggal ganti yang bagusan. Cooler ori Intel. Nah, hampir kelupaan nih. Yang satu ini jangan nggak dibeli ya, wajib karena fungsinya buat dinginin prosesor. Kayak kalian, kalau kepanasan, kalau nggak ngadem pakai AC, pakai kipas angin, ya nggak? Atau kalau mau beku sekalian masuk ke kulkas nih. Nah, total harga PC ini kurang lebih 2,1 juta rupiah. Lebih dikit kan? Cuma cepet doang lebihnya. Saatnya merakit PC dewa di zamannya. Setengah dewa, nggak cocok. Sepupu dewa, udah bercandanya. Nah, buat rakit PC kelas begini, biar gampang, kalian pasang terlebih dahulu prosesor, cooler, dan RAM di motherboard ini. Ingat, buat pasang prosesor ke soket prosesor, itu harus kalian cocokkan dulu segitiga di soket prosesor sama di prosesor. Biar nggak kebalik, karena kalau nggak cocok, nggak bakal bisa masuk. Pegang prosesor seperti ini ya, masukkan secara hati-hati. Kalau dirasa udah masuk, tutup pengunci soket prosesor. Jangan lupa, bagian ini dimasukkan terlebih dahulu. Tinggal kunci soket prosesor dengan cara ditekan terus dikaitkan, bukan dicelup, itu makanan. Sekarang kita pasang coolernya. Nah, pengunci bagian ini benerin dulu posisinya. Ya kayak kalian yang siap-siap masuk, itu benerin posisi. Masuk ke dalam mobil maksudnya. Jangan mikir aneh-aneh, dosa loh. Jangan lupa kasih pasta dulu nih biar pendinginan bisa maksimal. Ukurannya ya kira-kira sebesar telur cicak ya. Kegedean. Lihatin aja deh videonya. Oke, ingat, plastik berwarna putih ini harus masuk ke 4 lubangnya biar nanti enak buat kunci prosesornya. Kalau udah masuk, tinggal kalian tekan 4 pengunci tersebut. Beres nih bagian ini, mudah kan? Lanjut, jangan lupa power kipas 4 pinnya dipasang. Saya yakin kalau bagian ini nggak bakal kebalik, karena di sini pakai RAM kit 8GB yang berarti ada sepasang RAM 4GB. Maka kita buka semua pengunci di RAM ini.
Cocokkan pin RAM dengan slot RAM, kebalik nggak bakal bisa masuk. Sama kayak kalian, posisi kepala di bawah mau masuk pintu rumah nggak bisa, karena ditirakin orang gila. Dan tinggal kalian tekan ujung RAM baik kanan dan kiri sampai bunyi krik. Oke, sebelum pasang power supply, singkirkan terlebih dahulu kabel-kabel yang mengganggu. Kayak orang yang mengganggu hubungan kita singkirkan. Ngelantur. Lanjut, masukkan power supply ke dalam casing. Posisi label power supply itu di depan ya, jangan sampai kebalik. Kalau udah bener, tinggal kalian kunci dengan 4 baut pengunci yang bentuknya seperti ini. Pasang bautnya jangan terlalu kenceng ya, nanti kalau terlalu kenceng bisa loss atau dratnya rusak. Sarang pasang terlebih dahulu back panel motherboard. Ingat, posisinya jangan kebalik, kayak gini ya. Posisi yang benar lubang MOS tipe PS2 ada di sebelah kiri. Silahkan masukkan dan kalian paskan bagian sisi atas bawah dan kanan kiri hingga benar-benar terkunci di lubang back panel ini. Karena casing ini udah dikasih dudukan motherboard, jadi yang bagian ini nggak perlu dipasang lagi. Tinggal kalian masukkan motherboardnya dengan cara memegang coolernya. Pastikan posisi motherboard itu benar-benar pas ya. Bagian I/O motherboard itu masuk ke bagian back panel. Sekarang tinggal kunci motherboardnya dengan 6 baut pengunci. Jangan kenceng-kenceng, kalau udah nggak muter lagi jangan dipaksa, nanti malah merusak motherboardnya. Lanjut kita pemasangan kabel mengkabel. Kita pasang terlebih dahulu nih kabel power 24 pin. Ingat, posisi pengunci konektor 24 pin ini berada di sebelah kanan. Pastikan konektor itu benar-benar rapat ya, jangan sampai ada celah. Seperti dompet kalian, tutup rapat-rapat. Kalau ada celah, nanti duitnya dipinjam temen. Aduh, lantur nih. Lanjut pasang konektor 4 pin prosesor. Posisi pengunci konektor 4 pin ini ada di bawah, jadi jangan sampai nggak diperhatiin bagian ini. Silahkan dipasang dan posisinya sama seperti konektor 24 pin ya. Pasang yang rapat. Enak kan kalau rapat? Ayo mikir apa nih? Lanjut pasang kabel bagian front panel. Kita pasang konektor USB 2.0 terlebih dahulu. Bagian ini pastikan posisi lubang sama dengan posisi pin di motherboard. Yakin saya nggak bakal kebalik. Lanjut audio. Caranya juga sama seperti USB tadi ya. Dan terakhir bagian hidup dan mati. Power on off. Nah yang ini kebanyakan orang suka salah pasang. Tapi saya jamin kalau seandainya kalian salah pasang itu nggak masalah ya. Paling nggak hidup PC-nya. Karena pinnya ada di samping jadi posisinya seperti ini. Silahkan kalian lihat aja di gambar biar lebih jelas. Sekarang kita pasang kabel SATA terlebih dahulu karena posisi slot SATA-nya ini ya kurang bagus ya, nabrak VGA. Jadi biar mudah pasang kabel SATA-nya dulu. Nah ini nih rada jelimet, posisi kabel SATA-nya itu pas banget dengan VGA. Jadi slot SATA yang nggak kena bodi VGA itu yang harus dipasang. Kalau yang sisanya itu ketutup sama bodi VGA. Rada susah ya masang VGA-nya, dan jangan lupa buka terlebih dahulu pengunci VGA di slot PCI Express ini. Kalau udah, tinggal dikunci dengan baut yang bentuknya sama dengan baut power supply. Udah, sabar, harddisknya belum dipasang bos. Saya ngomong sama siapa nih? Silahkan kalian masukkan harddisk ke tempatnya, terus dikunci dengan baut penguncinya. Dan baut penguncinya ini sama dengan baut power supply. Dan tinggal kalian pasang kabel SATA dan juga kabel power SATA. Dan kelar nih rakit PC gaming carry hore-nya. Langkah terakhir, siapkan kabel tis buat merapikan kabel yang aut-autan. Jadi kalau pacar kalian lagi ngomong nggak jelas, tinggal diikat sama kabel tis, biar rapi ngomongnya. Nggak bisa ngomong ya. Karena casing ini nggak ada kabel manajemen, yang penting rapiin aja dah. Toh casing ini posisi tertutup, minimal dengan merapikan kabel, sirkulasi udara lebih baik dibandingkan berantakan. Saatnya bermain game di PC sepupu dewa ini pada masanya. Di sini saya pasang Windows 10 terbaru dan tentunya pakai driver VGA terbaru. Resolusi layar seperti biasa ya, kelasnya carry hore, cuma 1080p. Saya nggak pakai perekam layar di PC ini karena bakal membebani PC ini. Tahu sendiri kan, ini PC lumayan tua, udah 10 tahun loh umur prosesornya. Kalau untuk kelasan perangkat komputer, udah mau uzur nih. PES 2021 update. Yap, salah satu game favorit saya nih. Sering main bareng temen dan bahagia banget kalau temen kalah terus. Udah curhatnya. Nah, di game ini saya tetap atur layar di resolusi 1080p, frame rate 60 fps dan facing enable 1. Kalau lihat di spek game PES 2021, nggak ada goodnya sama sekali. Prosesor sama RAM itu cuma oke. GPU sama VRAM itu bad. Jahat banget nih game. Tapi setelah dimainkan, hasilnya
cukup lancar ya, walaupun drop sekali-sekali di angka 40 fps. Horizon Zero Dawn. Di PC ini gamenya bener-bener nggak bisa dimainkan. Ya di awal-awal dia bisa jalan ya pas bagian intro, tapi setelahnya langsung ngambek, terus ngata-ngatain di PC. Kan sialan banget nih game. Padahal saya pernah coba VGA ini di PC spek lain, jalan loh. Kayaknya faktor usia di CPU ya. Akhirnya PC-nya nggak mampu jalani game ini. Call of Duty World War 2. Nah game ini saya pilih optimize video terlebih dahulu. Terus kita atur ulang resolusi layar ke 1080p. Facingnya off, render resolusi sama Pre-T2X nya itu 50%. Settingan lainnya itu low. Hasilnya cakep. Framerate rata-rata di angka 50 fps. Gini nih harusnya jadi game. Jangan ngambekan. GTA 5. Kalau game ini tergolong bersahabat ya. Saya set resolusi 1080p, DirectX 10, framerate-nya tembus di angka 70 fps. Ya pastinya bakal turun ya, karena ini cuma prolog doang. Istilahnya itu baru intronya aja. Tapi lihat gambaran di awal cukup baik dimainkan. Resident Evil Village. Aduh takut nih, game horor. Kira-kira bakal horor nggak hasilnya? Mau takut gimana pun nggak ada salahnya mencoba, ya nggak? Kita coba aja dah dengan pengaturan terendah di gamenya. Hasilnya horor banget. Game berjalan lambat kayak keong, malah mirip film Matrix. Slow-mo nggak berkesudahan, sedih liatnya. Valorant, salah satu game online paling bersahabat. Settingan high resolusi 1080p, ternyata game ini stabil di angka 60 fps. Ini kelok ya, jelasnya framerate bisa di atasnya lagi nih. Gini dong jadi game, fleksibel, mau spek gimana pun tetap jalan. Jadi kesannya nggak maksain orang buat buang duit, karena mau upgrade PC terus. Genshin Impact. Nah game online yang lagi digandrungi ini, kita coba atur layar di resolusi 1080p dengan settingan lowest dan facingnya off. Ya jangan dipaksain ya, ntar PC-nya ngambek. Hasilnya mantap bos. Framerate rata-rata di angka 60 fps. Days Gone. Nah game ini bisa dibilang cukup berat bagi sebagian komputer, makanya kita setting di resolusi 1080p dan settingan low tentunya. Framerate-nya kurang stabil ya, memang tembus di angka 30 fps, cuma kadang drop di bawah 30 fps. Ya namanya juga PC kelas sepupu dewa di masanya, jangan dipaksain, yang penting bisa icip-icip game terbaru, ya enggak? Dari beberapa game yang diuji coba, hanya 4 game yang tergolong lancar dimainkan. Sisanya kurang nyaman, cuma hal yang wajar sih. Biar kata prosesor Core i5, tetap aja prosesor ini mulai ketuaan buat game-game terbaru. So bagi kalian yang berniat beli spek yang mirip-mirip di video ini, kalian bisa lihat gambaran kemampuannya. Lucu aja nih, kalau ada yang jual spek di bawah PC ini, ngomongnya bisa libas semua game. Ya, sampai di sini aja dulu video rakit PC gaming Kirihori kelas sepupu dewa pada masanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.